Tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, kelas 2. Mari mendengarkan dongeng Sura dan Baya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Ia sangat pandai berburu sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Baya sangat senang berburu kijang. Setiap hari Baya akan berburu kijang di tepian sungai. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya memangsa ikan setiap hari. Suatu hari dia berjalan-jalan ke sungai yang bermuara di lautnya. Di tepian sungai ada seekor kijang yang sedang minum. Sura merasa lapar. Diam-diam dia berenang ke tepian dan melompat melahap kijang itu. Sura merasa kijang jauh lebih lezat daripada ikan-ikan yang ada di lautnya. Maka ia terus berburu kijang di sungai itu. Semakin lama Baya menjadi curiga karena kijang mangsanya menjadi semakin sedikit. Baya memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi di sekitar hutan. Baya menangkap basah Sura ketika memangsa monyet. Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makanku. Terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini. Baya dan Sura akhirnya berkelahi karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat. Maka perkelahian pun terjadi selama berhari-hari. Karena mereka kelelahan, akhirnya mereka mengadakan sebuah kesepakatan. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas, karena kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun ternyata Sura sering merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang. Ikan-ikan yang melimpah di laut tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Sura tidak bisa lagi menahan keinginannya. Akhirnya dia diam-diam berenang ke muara. Namun ternyata tidak ada kijang yang mendekat ke muara. Sura pun memutuskan untuk kembali ke sungai. Dia akan berburu secara diam-diam agar Baya tidak curiga. Kedatangan Sura kembali ke sungai tidak diketahui oleh Baya. Sura selalu diam-diam berenang di bawah sungai. Sura selalu berburu di malam hari sehingga Baya tidak mengetahui keberadaannya. Sura sangat senang karena bisa makan kijang tanpa diketahui oleh Baya. Setiap malam Sura pasti berburu kijang
dan dimakan di bawah sungai. Sudah berhari-hari lamanya Sura berburu kijang di sungai. Akan tetapi, lama-kelamaan kijang menjadi semakin sedikit. Hal itu membuat Baya menjadi curiga. Baya yakin penyebab berkurangnya kijang-kijang itu pasti karena Sura. Baya mengira Sura telah kembali ke sungai, tetapi dia tidak pernah melihat keberadaan Sura. Oleh karena itu, Baya memiliki rencana yang sangat cemerlang. Dia menyiapkan seekor kijang yang telah terluka di pinggir sungai. Dia biarkan kijang itu di sana. Kemudian dia sembunyi di balik sebuah batu besar untuk menunggu Sura datang. Setelah menunggu selama beberapa jam, akhirnya Sura menghampiri kijang itu. Baya pun terlihat sangat marah. Ketika Sura akan membawa kijang itu untuk dimakan, Baya menghadangnya. Kamu ini memang bandel dan tak tahu malu, Sura. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara Baya dan Sura kembali terjadi. Pertempuran kali ini menjadi semakin seru dan dahsyat. Mereka sama-sama kuat, akan tetapi Sura tergigit ekornya hingga ekornya hampir putus. Sura merasa sangat kesakitan, maka ia berlari kembali ke laut. Buaya puas bisa mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Setelah mendengarkan dongeng, jawab soal ya nak. Soalnya nomor 1 sampai 5. Kalian kerjakan ya. Semangat. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Nomor 1 ya 1/4. Nomor 2 1/3. Nomor 3 1/2. Oke, bisa ya. Lanjutkan nomor berikutnya. Sekarang kita buat kreasi membuat buaya dari lilin mainan ya. Mari perhatikan video ini.
jadi belum? Terima kasih, jangan lupa subscribe. Bye-bye.